saya Hafiz Maulana akan menjelaskan tentang bahan rahasia untuk sukses kepemimpinan. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri. Survei terhadap 75 anggota Stanford Graduate School of Business and Research Council mengungkapkan jawaban yang hampir sama untuk pertanyaan tentang masalah kapabilitas yang paling penting bagi pemimpin untuk mengembangkan, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri berarti menyadari aspek internal dari sifat seseorang, seperti ciri kepribadian, emosi, nilai, sikap, dan persepsi, dan menghargai bagaimana pola Anda mempengaruhi orang lain. Sebagian besar pakar kepemimpinan setuju bahwa karakteristik utama dari pemimpin yang efektif adalah bahwa mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Ketika para pemimpin sangat memahami tujuannya, mereka tetap konstan, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan harapkan dari mereka. Banyak dari pemimpin memiliki titik buta yang menghalanginya untuk melihat siapa dia sebenarnya, pengaruh pola pikir dan perilaku dia terhadap orang lain. Seperti banyak dari pemimpin yang berpikiran bahwa dia telah baik dan ramah terhadap anggotanya, tetapi yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Para anggotanya menilai bahwa ia memiliki sifat yang menekan dan mengancam. Jadi, refleksi diri yang cermat sangat penting untuk mengetahui titik buta mereka. Yang kedua, leader blind spot. Banyak pemimpin yang memiliki titik buta, hal-hal yang tidak mereka sadari atau tidak kenali, masalah yang membatasi keefektivitasan mereka dan menghalangi kesuksesan karir mereka. Salah satu titik buta yang sangat merusak adalah gaya agresif dan konfrontatif. Sebaliknya dikenal sebagai brengsek. Profesor Stanford Robert Sutton berpendapat bahwa orang brengsek tidak hanya melukai orang yang bekerja dengan mereka, tetapi juga merusak kinerja organisasi. Orang yang terus-menerus tersentak adalah pemimpin yang menggertak, menghina, dan melecehkan secara emosional orang lain, terutama orang-orang di posisi yang kurang berkuasa. Bahkan, orang yang bukan orang brengsek bisa mengalami titik buta ini. Saat pemimpin naik hierarki, orang menjadi sangat penting. Dan pemimpin yang berhasil di tingkat yang lebih rendah sering tidak melihat bahwa pendekatan mereka kurang efektif saat mereka maju dalam karir. Titik buta lain yang dimiliki beberapa pemimpin adalah bersikap terlalu baik. Mereka sering membuat keputusan yang buruk karena mereka tidak dapat mentolerir bahkan konflik tingkat ringan sekalipun. Tetapi, banyak juga pemimpin yang memiliki titik buta mencegah mereka melihat bahwa mereka merusak hubungan dan karir mereka karena terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Baiklah, saya dan Marlianti akan menjelaskan tentang kepribadian dan kepemimpinan. Pada dasarnya, kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan ataupun faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan. Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan adalah teori sifat kepribadian model 5 besar atau yang biasa disebut dengan Big Five Personality Dimension. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sifat kepribadian model 5 besar atau yang biasa disebut dengan Big Five Personality Dimension. Yang pertama yaitu extraversion atau ekstraversi. Ekstraversi terdiri dari sifat dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku, suka mengontrol, dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Orang-orang ini seringkali cukup percaya diri, kompetitif, dan tegas. Mereka suka bertanggung jawab atas orang lain atau memiliki tanggung jawab untuk orang lain. Yang kedua yaitu agreeableness atau mudah akur dan mudah bersepakat. Seorang pemimpin yang mendapat nilai tinggi pada keramahan, tampak hangat dan mudah didekati. Sedangkan orang yang rendah pada dimensi ini mungkin tampak dingin, jauh, dan tidak peka. Sehingga individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang ketiga yaitu conscientiousness. Dimensi kepribadian ini mengacu pada sejauh mana seorang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan berorientasi pada pencapaian. Seorang yang teliti adalah orang yang terfokus pada beberapa tujuan yang dia kejar, sedangkan orang yang kurang teliti cenderung mudah terganggu dan impulsif.
Individu yang memiliki dimensi kepribadian conscientiousness ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat yaitu emotional stability atau stabilitas emosional. Seorang pemimpin yang stabil secara emosional dapat menangani stres dengan baik, mampu menangani kritik, dan umumnya tidak mengambil kesalahan atau kegagalan. Pemimpin dengan kestabilan emosi biasanya mengembangkan hubungan yang positif dan bisa juga meningkatkan hubungan dengan yang lain. Sedangkan pemimpin yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang rendah cenderung menjadi pemimpin yang tegang, cemas, dan tertekan. Yang kelima yaitu openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian ini adalah sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas, imajinatif, kreatif, dan bersedia mempertimbangkan ide-ide baru. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Baiklah, saya Arbi Romadi. Saya akan menjelaskan materi tentang sifat kepribadian dan perilaku pemimpin. Dua atribut kepribadian tertentu yang memiliki dampak signifikan pada perilaku, dan dengan demikian menjadi minat khusus untuk studi kepemimpinan adalah locus of control atau lokus kendali dan authoritarism atau otoritarisme. Yang pertama, locus of control. Seseorang menentukan apakah dia menempatkan tanggung jawab utama di dalam diri atau kekuatan luar. Individu yang percaya bahwa peristiwa, kejadian, dan takdir disebabkan karena kendali dirinya sendiri disebut dengan internal locus of control. Internal locus of control yang tinggi lebih cenderung mencoba mempengaruhi orang lain dan akan bertanggung jawab atas hasil dan perubahan yang penting bagi kepemimpinan. Sedangkan individu yang percaya bahwa peristiwa, kejadian, dan takdir disebabkan karena kendali dari faktor luar disebut dengan external locus of control. Orang dengan lokus kendali eksternal yang tinggi biasanya lebih suka memiliki situasi kerja yang terstruktur dan terarah. Mereka lebih mampu daripada internal untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan kepatuhan dan kesesuaian. Tetapi, mereka umumnya tidak seefektif dalam situasi yang membutuhkan inisiatif, kreativitas, dan tindakan independen. Salah satu pemimpin yang mencerminkan locus of control internal yang kuat adalah Chris Hughes, seorang pendiri Facebook, di mana dia memiliki gagasan untuk menciptakan suatu peluang untuk menuju keberhasilannya. Dalam masanya, yaitu kampanye kepresidenan 2008, Hughes menjadi tertarik pada gagasannya untuk menggunakan media baru untuk membuat Barack Obama terpilih. Dengan inisiatif dan motivasinya, para relawan membanjiri situs yang dibangun, yaitu myBarackObama.com. Dia mampu mempengaruhi orang lain untuk termotivasi mengikuti apa yang dia ciptakan. Sejak diluncurkannya myBarackObama.com, Hughes kemudian tampil di sampul majalah Fast Company sebagai anak yang membuat Presiden Barack Obama. Dalam kasus Chris Hughes, dia seorang yang memiliki banyak karakteristik yang terkait dengan locus of control internal, mampu memotivasi, mempengaruhi orang lain. Orang-orang internal secara umum lebih termotivasi, lebih mengontrol perilaku mereka sendiri, lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dan lebih efektif atau lebih aktif untuk mencari informasi.
Yang kedua, yaitu autoritarisme atau otoritarisme. Otoritarisme adalah keyakinan bahwa perbedaan kekuasaan dan status harus ada dalam suatu organisasi. Individu yang memiliki sifat kepribadian yang tinggi cenderung untuk mematuhi aturan dan nilai konvensional, mematuhi otoritas yang ditetapkan, menghormati kekuasaan dan ketangguhan, menilai orang lain secara kritis, dan tidak menyetujui ekspresi perasaan pribadi. Dalam otoritarisme ini, perilaku menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Individu yang tinggi tingkat otoritarismenya beranggapan bahwa jika perintah itu telah dikeluarkan dari hierarki yang lebih tinggi, maka tidak ada alasan untuk menolak dan harus diikuti. Baiklah, saya Indasari Ramadhani akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang nilai dan sikap. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai adalah keyakinan mendasar yang dianggap penting oleh individu yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan berdampak pada sikap, persepsi, dan perilaku. Nilai akhir yang disebut nilai terminal adalah keyakinan tentang jenis tujuan atau hasil yang pantas untuk dicoba. Misalnya beberapa orang menghargai keamanan, kehidupan yang nyaman, dan kesehatan yang baik di atas segalanya sebagai tujuan penting yang harus diperjuangkan dalam hidup. Nilai instrumental adalah keyakinan tentang jenis perilaku yang sesuai untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai instrumental mencangkup hal-hal seperti membantu orang lain, bersikap jujur, atau menunjukkan keberanian. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam beberapa peringkat nilai pemimpin dan non-pemimpin. Budaya nasional, perbedaan generasi, dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi bagaimana orang memberi peringkat pada nilai. Nilai-nilai pribadi mempengaruhi bagaimana pemimpin memandang peluang, situasi, dan masalah, serta keputusan yang mereka buat sebagai tanggapan terhadapnya. Pemimpin dapat menjadi lebih efektif ketika mereka mengklarifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan memahami bagaimana nilai-nilai memandu tindakan mereka dan mempengaruhi organisasi mereka. Baiklah, saya Nur Syafitri akan melanjutkan penjelasan materi tentang bagaimana sikap mempengaruhi kepemimpinan. Dapat dilihat bahwa pengertian sikap adalah evaluasi baik positif atau negatif tentang orang, peristiwa, atau sesuatu. Sikap optimis atau pandangan positif tentang kehidupan seringkali dianggap sebagai kunci kepemimpinan yang sukses dan efektif. Sikap seorang pemimpin terhadap pengikut memengaruhi cara dia berhubungan dengan orang. Gaya setiap pemimpin sampai batas tertentu didasarkan pada sikap tentang sifat manusia secara umum, gagasan dan perasaan tentang apa yang memotivasi orang. Apakah orang pada dasarnya jujur dan dapat dipercaya, dan sejauh mana orang bisa tumbuh dan berubah. Pada slide berikutnya dijelaskan bahwa ada dua asumsi tentang sifat seseorang dalam melakukan pekerjaan, yaitu teori X dan teori Y, yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Yang pertama itu adalah teori X, di mana dikatakan bahwa manusia tidak suka bekerja dan akan menghindarinya sebisa mungkin, atau dapat dikatakan sifatnya pemalas. Sehingga manusia harus dipaksa, diarahkan, dan ditakuti dengan hukuman agar mencurahkan secukup usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manusia suka diarahkan, menghindari tanggung jawab,
memiliki ambisi kecil dan menginginkan keamanan. Sedangkan teori Y pada dasarnya seorang manusia bukan tidak menyukai pekerjaan, tetapi mereka berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk pekerjaan yang mereka pedulikan. Teori Y juga mengasumsikan bahwa pengendalian di luar manusia dan hukuman bukan satu-satunya cara agar manusia mau berusaha mencapai tujuan yang dianut. Dalam kondisi yang tepat, orang akan mencari tanggung jawab yang lebih besar dan akan melatih imajinasi dan kreativitas dalam mengejar solusi untuk masalah di dalam organisasi. Baiklah, saya Wulan Maida Anggreni. Saya akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Yang pertama, pengertian persepsi sosial adalah proses yang digunakan orang untuk memahami lingkungan dengan memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi. Persepsi sosial mengacu pada mengidentifikasikan dan memanfaatkan isyarat sosial untuk membuat penilaian tentang aturan, hubungan, konteks, dan karakteristik. Yang kedua, distorsi perseptual. Distorsi perseptual adalah kesalahan dalam penilaian perseptual yang timbul dari ketidakakuratan dalam suatu bagian dan proses perseptual. Ada 3 bagian distorsi perseptual. Yang pertama, stereotip. Stereotip adalah kecenderungan untuk menugaskan seseorang ke suatu kelompok atau luas dan kemudian atribut generalisasi secara luas tentang kelompok dengan individu. Yang kedua, efek halo. Efek halo terjadi ketika penginderaan mengembangkan kesan ke seluruh orang atau situasi berdasarkan satu karakteristik, baik yang disukai maupun tidak. Efek halo dapat membutakan penginderaan terhadap karakteristik lain yang harus digunakan dalam menghasilkan penilaian yang lebih lengkap. Ketiga, proyeksi. Proyeksi adalah kecenderungan para pengamat untuk melihat ciri-ciri pribadi mereka dengan orang lain. Yang ketiga, pertahanan perseptual. Pertahanan perseptual adalah kecenderungan para pengamat untuk melindungi diri dari ide, objek, atau orang yang mengancam. Orang-orang yang mempersepsikan hal-hal yang memuaskan dan menyenangkan, tetapi cenderung mengabaikan hal-hal yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Intinya, orang yang mengembangkan titik buta dalam proses persepsi sehingga dapat sensorik tidak merugikan mereka. Baiklah, saya Cindy Febiola akan menjelaskan mengenai materi atribusi. Atribusi adalah suatu penilaian tentang apa yang menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku tentang orang tersebut atau tentang situasi. Orang juga menjadikan atribusi sebagai cara untuk memahami apa yang menyebabkan perilaku mereka sendiri atau orang lain. Terdapat 2 atribusi, yaitu atribusi internal, mengatakan karakteristik orang yang menyebabkan perilaku tersebut, sedangkan atribusi eksternal mengatakan sesuatu tentang situasi yang menyebabkan perilaku orang tersebut. Terdapat 2 jenis atribusi. Yang pertama yaitu atribusi fundamental, di mana saat mengevaluasi orang lain, banyak orang yang meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh faktor internal. Namun sebaliknya yaitu atribusi base melayani sendiri, di mana orang cenderung melebih-lebihkan kontribusi faktor internal terhadap kesuksesan mereka dan melebih-lebihkan kontribusi faktor eksternal terhadap kegagalan mereka. Baiklah, saya Veni Ramadhani akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang pendekatan kognitif. Apa sih itu pendekatan kognitif? Pendekatan kognitif merujuk pada berbagai pendekatan untuk memahami dan mengasimilasi data, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berhubungan dengan orang lain. Salah satu perbedaan kognitif yang paling dikenal luas adalah antara apa yang kita disebut pola berpikir otak kiri versus otak kanan. Model otak utuh Herman mengidentifikasi 4 kuadran otak yang terkait dengan gaya berpikir yang berbeda. Sekali lagi, meski secara fisiologis tidak sepenuhnya akurat, model seluruh otak adalah metafora yang sangat baik untuk memahami perbedaan dalam pola berpikir.
Model suruh otak memberikan gambaran berguna tentang preferensi mental individu. Pada gilirannya, mempengaruhi pola komunikasi, perilaku, dan kepemimpinan. Meskipun konsep pemikiran otak kiri versus pemikiran otak kanan tadi tidak sepenuhnya akurat secara fisiologis, tetapi konsep ini memberikan metafora yang kuat untuk dua cara yang sangat berbeda pemikiran dan pengambilan keputusan. Herman membagi dalam 4 kuadran pemikirannya, yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Gagasan ini telah diperluas dan menjadi apa yang disebut konsep seluruh otak. Yang pertama yaitu kuadran A. Kuadran A dikaitkan dengan pemikiran logis, analisis fakta, dan pemrosesan angka. Seseorang yang memiliki dominasi kuadran A adalah orang yang rasional dan realistis, berpikir kritis, dan suka berurusan dengan angka dan hal-hal teknis. Pemimpin ini yang berada di kuadran A berfokus pada tugas dan aktivitas, juga suka berurusan dengan informasi dan fakta yang konkret. Pendapat dan perasaan umumnya tidak dianggap sepenting fakta. Selanjutnya yaitu kuadran B. Kuadran B berurusan dengan perencanaan, pengaturan fakta, dan tinjauan rinci yang cermat. Seseorang yang sangat bergantung pada pemikiran kuadran B terorganisir dengan baik dan dapat diandalkan dan rapi. Pemimpin dengan gaya berpikir kuadran B yang dominan biasanya konservatif dan sangat tradisional. Mereka cenderung menghindari risiko dan berjuang untuk stabilitas. Jadi, mereka mungkin bersikeras untuk mengikuti aturan dan prosedur apapun situasinya. Selanjutnya yaitu kuadran C. Dikaitkan dengan hubungan interpersonal dan mempengaruhi proses berpikir intuitif dan emosional. Individu kuadran C peka terhadap orang lain dan menikmati berinteraksi dengan dan mengajar orang lain. Pemimpin dengan gaya kuadran C ini dominan adalah orang yang ramah, percaya, dan empati. Mereka prihatin dengan perasaan orang lebih daripada tugas dan prosedur dan mungkin menekankan pada pengembangan dan pelatihan karyawan. Selanjutnya itu kuadran D. Kuadran D dikaitkan dengan konseptualisasi, sintesis, dan integrasi fakta dan pola, dengan melihat gambaran besar daripada detailnya. Pemimpin kuadran D ini bersifat holistik, imajinatif, dan kewirausahaan. Pemimpin ini menyukai perubahan, eksperimen, dan pengambilan risiko, dan umumnya memungkinkan pengikut kebebasan dan fleksibilitas yang tinggi. Gambar yang tertera mengilustrasikan model dengan 4 kuadran dan beberapa proses mental yang terkait dengan masing-masing kuadran. Setiap gaya bisa memiliki hasil positif dan negatif bagi para pemimpin dan pengikut. Penting untuk diingat bahwa setiap individu, bahkan mereka yang memiliki preferensi kuat di satu kuadran, sebenarnya memiliki koalisi preferensi dari masing-masing 4 kuadran. Masing-masing dari kita memiliki setidaknya beberapa kualitas ilmuwan, manajer, guru, dan artis atau yang lainnya. Selain itu, Herman yakin orang dapat belajar menggunakan seluruh otak mereka daripada hanya mengandalkan 1 atau 2 kuadran. Selanjutnya yaitu gaya pemecahan masalah tipe Jung. Pendekatan ini tumbuh dari karya psikolog Carl Jung. Salah satu tes yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, penilaian adalah salah satu cara untuk mengukur bagaimana individu berbeda di area ini. Instrumen MBTI menggunakan 4 pasang atribut yang berbeda untuk mengklasifikasi orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian yang berbeda. Yang pertama yaitu introversi versus ekstroversi, di mana dimensi ini berfokus pada di mana orang memperoleh kekuatan interpersonal dan energi mental. Ekstrovert mendapatkan energi dari berada di sekitar orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan introvert mendapatkan energi dengan berfokus pada pikiran dan perasaan pribadi. Yang kedua yaitu penginderaan versus intuisi. Ini mengidentifikasi bagaimana seorang menyerap informasi. Mereka memiliki preferensi penginderaan, mengumpulkan dan menyerap informasi melalui panca indera, sedangkan orang yang intuitif mengandalkan persepsi yang kurang langsung. Orang yang intuitif, misalnya, lebih fokus pada pola, hubungan, dan firasat daripada persepsi langsung tentang fakta dan detail. Yang ketiga yaitu berpikir versus perasaan. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar pertimbangan yang diberikan seseorang terhadap emosi dalam mengambil keputusan. Tipe perasaan cenderung lebih mengandalkan nilai-nilai dan perasaan mereka tentang apa yang benar dan salah.
dan mereka mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mempengaruhi perasaan orang lain. Tipe berpikir cenderung lebih mengandalkan logika dan sangat objektif dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menilai versus memahami. Dimensi ini, menilai versus mempersepsikan, menyangkut sikap individu terhadap ambiguitas dan seberapa cepat seorang membuat keputusan. Orang dengan preferensi penilaian seperti kepastian dan penutupan, mereka menikmati memiliki tujuan dan tenggat waktu dan cenderung membuat keputusan dengan cepat berdasarkan data yang tersedia. Sebaliknya, menganggap orang menikmati ambiguitas, tidak menyukai tenggat waktu, dan mungkin berubah pikiran beberapa kali sebelum membuat keputusan akhir. Tipe yang memahami suka mengumpulkan sejumlah besar data dan informasi sebelum membuat keputusan. Berbagai kombinasi preferensi ini menghasilkan 16 jenis unik. Ada sejumlah latihan yang tersedia dalam bentuk cetak dan di internet yang dapat membantu orang menentukan preferensi mereka sesuai dengan penilaian MBTI. Baiklah, selanjutnya materi terkait hubungan kasus. Pertanyaan yang pertama, apa arti baik bagi Anda? Apakah menurut Anda, baik adalah sifat yang baik untuk pemimpin atau berimbas buruk? Dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin yang baik mampu mengerahkan waktu dan tenaganya demi kepentingan karyawan, sehingga karyawan merasakan kepuasan tersendiri dalam melakukan pekerjaan. Seorang pemimpin tidak cenderung harus baik, tapi dia harus bisa berperilaku sesuai situasi karyawannya. Karena tidak semua perilaku karyawan itu sama, ada hal yang tidak bisa pemimpin lakukan hanya dengan bersikap baik kepada karyawan. Sikap individu pemimpin merupakan wujud rasa hormat dari bawahan. Dalam aplikasinya dapat menimbulkan kepositifan dan motivasi serta ketenangan karyawan dalam bekerja. Hal itu dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja dalam pencapaian tujuan. Namun perlu adanya kontrol dalam sikap individu pemimpin. Menjadi pemimpin yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, bukan menjadi unsur penimbul konflik yang merugikan seluruh aspek sumber daya manusia. Pertanyaan nomor 2, apakah berhubungan baik dengan konsep apapun dalam bab ini, seperti salah satu dari 5 dimensi kepribadian terbesar, komponen Myers-Briggs atau dominasi otak kanan-kiri? Jika melihat beberapa konsep yang ditampilkan di seluruh bab ini yang berkaitan dengan kepribadian atau proses berpikir seseorang, kita dapat melihat bagaimana keadaan pemikiran yang memiliki hubungan dengan memberi seseorang kualitas dan sifat bersikap baik. Ketika melihat 5 besar dimensi kepribadian untuk membantu menentukan apa yang membuat seseorang baik, dimensi keramahan yang merupakan sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan bersikap baik, kooperatif, pemaaf, penyayang, pengertian, dan percaya, menunjukkan banyak kualitas dalam deskripsi bagus. Dari konsep di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam komponen Myers-Briggs, kebaikan timbul karena adanya unsur pikiran yang bertolak pada perasaan yang memperhitungkan emosional karyawan dalam menerima atau menangkap arti dari sikap individu pemimpin. Jika hari tidak dipromosikan, umpan balik dan nasihat apa yang Anda berikan kepadanya tentang bagaimana meningkatkan keterampilan kepemimpinannya untuk kemungkinan promosi di masa depan. Jika hari tidak dipromosikan, dia harus memperbaiki dan menambah ketegasan di dalam dirinya dan mampu menyeleksi bagaimana dirinya harus bersikap pada karyawan. Selain itu, hari berlatih bagaimana lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri dari pekerjaan orang lain. Dapat kita lihat dari teori X bahwa beberapa karyawan malas dalam melakukan pekerjaan dan harus dipaksa diarahkan dahulu agar karyawan mampu meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut tidak bisa sebagai pemimpin hanya bersikap toleransi kepada karyawan.